Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang film Tarung Sarung 2020. Film ini bergenre drama religi, rilis pada 31 Desember 2020 dan disutradarai oleh Archie Hekageri. Kita menyelesaikan cara Lipa tidak lagi menekan tradisi ini, gagah berani. Ayo. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Danny Russo. Dia adalah orang terkaya di Indonesia, anak dari pemilik Russo Corp. Danny terlibat perkelahian di sebuah klub malam karena sang pacar, Gwen, dekat dengan pria lain. Gwen ini merupakan seorang YouTuber sekaligus pacar Danny Russo. Di tengah keributan itu, Gwen merekamnya dan dijadikan konten. Akhirnya ibu dari Danny Russo tahu dan mengirim Danny Russo ke Makassar untuk perjalanan bisnis. Barang-barang Danny pun disiapkan oleh Om Badul. Dia adalah omnya Danny, dan anak-anak buah dari Om Badul inilah yang membereskan semua masalah Danny. Artinya mereka keroyokan, bukan Danny sendiri yang turun tangan. Danny adalah kaum milenial yang menganggap uang adalah segalanya. Karena itu dia tidak percaya pada Tuhan. Singkat cerita, Danny sampai di Makassar tanpa satu orang pun anak buah yang menemaninya. Danny dijemput oleh karyawan kontrak Russo Corp, yaitu Tutu dan Gogos. Mereka pun mengantarkan Danny ke sebuah hotel yang telah dipesan oleh kantor. Di saat Danny sedang jalan-jalan di pinggir pantai, ia melihat seorang gadis yang sedang memberitahu para turis untuk jangan buang sampah sembarangan di tepi pantai. Tapi tampak gadis itu kesulitan karena turis itu tidak bisa bahasa Inggris. Danny pun membantunya menggunakan bahasa Cina. Wanita itu bernama Tentri dan dia mengajak Danny untuk bertemu lagi nanti malam di tempat ini. Malam harinya, Danny bertemu kembali dengan Tentri di tempat tadi karena ada acara. Tentri mengajak Danny untuk tarung sarung. Namun tak lama kemudian, Sanrego, juara bela diri tarung sarung, tidak suka dengan Danny karena Tentri adalah wanita yang ia suka. Keesokan paginya, Danny datang ke perusahaan untuk melihat proyek barunya di Makassar. Namun terjadi kericuhan di depan kantornya. Para warga datang sambil berdemo, dan salah satu dari warga itu adalah Tentri. Danny pun berpura-pura menjadi pendemo agar Tentri makin dekat dengannya. Mereka pun pergi makan siang. Ini, perkenalkan, dia adalah... Setelah itu, Danny bertemu dengan rombongan Sanrego. Danny ditantang untuk tarung sarung dengan Sanrego. Dia pun kalah. Danny menangis dan merasa dipermalukan. Apalagi Sanrego sempat memfotonya. Danny pun mencari guru untuk mengajarkannya tarung sarung. Karena memberitahu Danny bahwa omnya adalah orang yang hebat dalam tarung sarung, Danny memberikan uang 10 juta pada Pak Khalid, omnya Kana. Namun dia menolak dan memberi Danny 3 syarat. Namun Danny tidak mau. Tentri mengejarnya dan bertanya kenapa Danny pergi. Danny pun berkata bahwa dia tidak percaya pada Tuhan. Tentri pun pergi karena merasa kecewa pada Danny. Saat Danny berjalan sendirian, dia melihat Sanrego dan rombongannya. Sanrego pergi ke sebuah kali atau MCK untuk buang air. Danny pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menendang bangunan MCK itu hingga roboh, lalu melarikan diri. Danny pun pergi naik angkot. Namun di perjalanan, rombongan Sanrego juga masuk ke angkot itu dan melihat foto Danny di handphone mereka. Sontak mereka memberikan uang kepada sopir dan menyuruh untuk menghidupkan musik sebesar-besarnya. Kemudian mereka menghajar Danny. Tak lama kemudian Pak Khalid naik juga ke angkot, lalu menghajar anak buah Sanrego. Bisa, kasih musiknya yang lebih.
Khalid pun membawa Denny ke masjidnya. Denny pun tinggal di sana bersama Pak Khalid. Dia pun diajari Pak Khalid untuk menepuk nyamuk dengan cara yang benar. Keesokan paginya, rombongan Sandrego datang lalu menantang Denny dalam pertandingan tarung sarung 2020. Pak Khalid pun menerima tantangan itu. Pak Khalid kemudian menyuruh Denny untuk mengisi bak dan menyusun sendal para jamaah masjid. Tidak hanya itu, dia juga membantu warga untuk mengangkat rumah dan membuat kue. Lama-kelamaan Denny merasa kalau selama ini dia hanya diperalat dan tidak mendapatkan ilmu apapun. Akhirnya Pak Khalid mengajarkan Denny. Denny pun kaget. Ternyata selama ini dia memang sudah belajar. Mulai dari menepuk nyamuk, mengisi bak, dan menyusun sandal. Sementara Sandrego, dia mendatangi rumah Tentri untuk melamar Tentri. Namun pihak Tentri meminta 500 juta pada Sandrego. Sandrego pun menunjukkan poster tarung sarung 2020 yang hadiahnya 500 juta. Kita kembali lagi ke Denny. Dia kembali berlatih dengan Pak Khalid. Mereka pun istirahat untuk sholat. Denny terkaget melihat ada seekor ular di dekat mereka. Lalu ular itu menggigit kaki Pak Khalid yang sedang sholat. Denny panik. Lalu Pak Khalid berkata dia tidak apa-apa saat selesai sholat. Denny pun melihat tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Pak Khalid. Dan disinilah Denny mulai percaya kepada Tuhan. Dia pun mulai belajar azan, sholat, dan mengaji. Dan begitulah kelas sehari-harian Denny berikutnya. Malam ini Tentri, Kana, Gogos, Tutu, dan Denny pergi makan malam. Lalu Denny melihat anak buah Sandrego yang hampir memukul orang. Denny pun turun tangan. Dia menghajar anak buah Sandrego itu. Dan tak lama kemudian Sandrego pun datang bersama rombongannya dan menghajar Denny. Keesokan harinya, Mama Denny datang. Denny pun sholat dan tak lama kemudian Pak Badul datang dan terkejut melihat banyak perubahan yang terjadi pada diri Denny. Sementara itu, Tutu dan Gogos dicegat dan dipukuli oleh Sandrego. Masuk kok! Polisi! Keesokan paginya saat Denny, mamanya, Pak Badul, dan juga Gwen datang ke perusahaan, tiba-tiba Tentri datang bersama Sandrego. Tentri tampak kecewa dengan Denny yang selama ini menutupi identitasnya. Sandrego menahan Denny agar tidak mengejar Tentri, dan terjadilah keributan di antara mereka berdua. Tutu masuk rumah sakit akibat dipukul oleh Sandrego. Tolong, Mam. Denny meminta mamanya untuk membatalkan pembangunan Russo Park di sekitar pantai. Dia juga memutuskan hubungannya dengan Gwen. Kemudian Denny pergi menemui Tentri yang sedang memungut sampah. Dia juga membantu Tentri sembari meminta maaf padanya. Keesokan harinya, Pak Khalid mendaftarkan Denny untuk ikut perlombaan tarung sarung 2020. Denny berhasil maju ke babak semifinal melawan Sandrego. Dia bicara. Tibalah di babak final. Awalnya Denny hampir kalah, lalu ia ingat semua hal yang diajarkan Pak Khalid. Dia pun akhirnya berhasil menang melawan Sandrego.
Tujuh. Dalam. Pemenangnya Sandrego yang tak terima kekalahannya kemudian menantang Denny dengan adu si ganjang laleng limpa. Sedangkan rombongannya mengancam pengunjung dengan mengarahkan anak panah ke bangku penonton. Denny memang penakut, tapi dia ingat apa yang dilakukan oleh Pak Khalid yang selalu selamat dalam mara bahaya. mau yang mana? Ayo, ambil cara baik. Sabar bosku. Coba kau ikhlas. Kau serang saat saya sholat. Itu cara baik. Di tengah-tengah pertandingan itu, Denny pun sholat. Sandrego yang bingung lalu hendak menusuk Denny, namun tiba-tiba terjatuh. Sementara itu, salah satu anak buah Sandrego menantang Pak Khalid yang memiliki julukan tangan kilat. Dia menembakkan anak panahnya pada Pak Khalid, dan benar saja Pak Khalid berhasil menangkap anak panah itu. Tak lama kemudian para polisi pun datang dan menangkap rombongan Sandrego. Hari ini Denny akan pulang ke Jakarta karena Tutu Gogos pun datang untuk mengantar Denny ke bandara. Tak lama kemudian Tentri datang dan memberikan Denny radio musik milik ibunya kepada Denny. Di saat kita Pak Khalid pun juga datang ke bandara dan memberikan Denny poster perlombaan tarung sarung. Dan kisah pun selesai. Di Olimpiade Paris nanti. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching.